Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 standarisasi mutu. Di sini kami akan menjelaskan terkait studi kasus kami, yaitu Laogama Chili Oil. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya kita perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alvino Putra. Yang perkenalkan, nama saya Ade Iksan Palimbani. Perkenalkan, nama saya Davinci Tergentalan Nanda. Perkenalkan, nama saya Arman Fandi Fariza. Dan yang terakhir ada saya Rifki Trihardian. Yang pertama adalah profil dari Laogama itu sendiri. Laogama atau dalam translasinya Old Godmother adalah sebuah brand di mana menawarkan berbagai macam produk minyak cabai atau chili oil. Produk ini pertama dipelopor oleh Tao Huabi yang dimana memulai development produk minyak tersebut pada tahun 1996. Produk ini mulai dimanufaktur oleh Laogama Special Flavor Foodstuff Company, di mana memulai operasionalnya pada 1997. Hingga saat ini, nama Laogama sudah menjadi nama yang sering terdengar dalam konteks produk minyak cabai. Per 2020, Laogama telah menerima revenue sebesar 5,4 miliar yuan atau sekitar 835,6 juta US dollar, di mana nominal tersebut adalah peningkatan kurang lebih 7% per tahunannya. Ya, jadi langsung ke selanjutnya, produk dari Laogama ini, seperti pada di gambar itu ada red chili in oil. Jadi di produk ini memiliki cita rasa. Jadi cita rasanya itu secara umum cita rasanya itu cukup kuat dan tajam, yang dimana disebabkan menggunakan bahan yang bernama Szechuan peppercorn yang menghasilkan sensasi tersebut. Kemudian dari varian produk ini ada beberapa varian ditawarkan. Yang pertama itu sama yang kayak di gambar itu fried chili in oil. Kemudian yang kedua spicy chili crisps. Kemudian ada chili oil with black bean. Kemudian ada hot chili sauce. Dan yang terakhir juga ada spicy bean paste. Kemudian untuk penyajian dari produk ini biasanya bisa disajikan sebagai bumbu dalam memasak atau menjadi pelengkap dalam hidangan konsumen. Untuk selanjutnya itu ada aspek standarisasi. Untuk proses standarisasi produk ini menggunakan SNI 012976/2006, yang dimana standar ini meliputi acuan normatif, istilah dan definisi syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, higien, pengemasan dan penandaan saus cabai. Untuk yang pertama itu ada cara uji, di mana melihat bagaimana bau dan rasa, jumlah padatan yang terlarut pada produk, bahan tambahan, serta cemaran produk dari berbagai faktor. Untuk yang kedua itu ada higien. Saus cabai harus diproduksi secara higienis, termasuk cara penyimpanan dan penanganan yang mengacu pada pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Untuk yang ketiga itu ada pengemasan dan penandaan. Untuk produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Penandaan dan pelabelan saus tomat sesuai dengan ketentuan tentang label dan iklan pangan. Baik, untuk pada produk chili oil ini, di mana namanya itu Laogama, di sini kami mengidentifikasi adanya potensi permasalahan. Yang pertama adalah label peringatan alergen, di mana salah satu bahan yang digunakan dalam minyak cabai ini itu adalah kacang. Nah, kacang sendiri itu merupakan salah satu alergen bagi pengendap alergi. Kemudian masalahnya berikutnya adalah halal. Di produk ini produk yang ditawarkan itu tidak memiliki sertifikasi halal, walaupun dalam komposisi itu tidak tertulis bahan yang non halal. Kemudian yang terakhir, identifikasi dari potensi permasalahannya adalah masalah pengawet, di mana produk
ini menggunakan bahan pengawet berupa sulfur dioksida. Nah, jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu akan menimbulkan komplikasi. Salah satu contohnya itu adalah asma. Selanjutnya di sini adalah solusi untuk problematika. Di sini membahas saran-saran dari kita untuk produk ini ke depannya nanti bagaimana. Jadi yang pertama itu ada penandaan yang jelas, di mana maksudnya itu adalah botol penyajian ini perlu diberikan sebuah tanda atau himbauan bahwa produk yang disajikan mengandung bahan alergen. Yang selanjutnya adalah label halal, di mana perlu ditegaskan bahwa produk Lauganma ini bukanlah halal. Walaupun komposisi bahan beberapa varian tertulis tidak mengandung bahan yang non-halal, bisa dengan menawarkan produk pada rak-rak produk non-halal atau tidak dijual online diberi peringatan tegas terkait kehalalan produk, atau bisa juga ditambahkan dengan label non-halal. Selanjutnya yaitu adalah pengawet, di mana pengawet ini menurut checklist bahan tambahan dengan tambahan pangan BPOM, sulfur dioksida ini masih diizinkan dalam penggunaannya, tetapi dengan batas takaran 100 mg per kilogram. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.